Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Augusta Ahmad Bintang Widiko dengan NIM 212410103042 dari program studi informatika mata kuliah basis data kelas E. Nah, di sini tadi itu saya menjelaskan tentang select dan order by. Nah, di sini selanjutnya untuk materi hari ini adalah where dan fungsi agregat. Ya, saya baca seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari A, B, C, D sampai dengan F. Kalau tadi yang sampai I kan. Nah, ini lumayan sedikit, tapi penjelasannya begitu lumayan menguras otak. Ya. Di sini lanjut saja. Nah, di bagian A ini where, kolom, string, dan numbering. Nah, di sini tampilkan kolom atau tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, gampang saja kalau menampilkan seperti itu. Select bintang from customer. Jadi kita mencarinya di data customer. Where country, kita mencari di negara sama dengan pakai tanda petik ya, Brazil. Jadi kita pencarian Brazil seperti ini. Lanjut saja kita run saja, tidak perlu waktu lama, muncul beberapa customer, jadi atau beberapa pembeli yang dari Brazil. Di sini ada sekitar 9 ya, ada Komi, Tamiya, dan lain-lain. Ini untuk customer ID-nya, OMMI, Comerico Mineiro, Familia, Agribaldo, ya nama-nama Brazil. Ini untuk nama Brazil, untuk berasal dari Brazil ini untuk A6. Selanjutnya yang A7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi produk produk yang berhenti atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya adalah discontinue. Nah, gampang saja sama seperti yang tadi di tabel produksi. Itu select bintang from produk. Nah, kita cari where discontinue. Jadi di mana itu barangnya itu sama dengan nol. Jadi tidak diproduksi lagi udah nol. Jadi where discontinue nol. Kita blok saya di select sampai nol, nanti kita run. Nah, di sini ada beberapa ya yang produk name-nya udah nggak diproduksi lagi. Nah, sebentar. Nah, ini udah discontinue ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini order-order ini sebelum-sebelumnya ada order berapa. Ini barang yang udah di discontinue ini ada sekitar berapa ini? Ini nggak urut ya, jadi ada lumayan banyak ini. Ada yang di discontinue, barangnya udah habis. Nah, ini untuk menampilkan diskon barang yang udah habis itu dengan cara kita menuliskan discontinued. Itu bahasa Indonesianya. Topiknya discontinue sama dengan nol. Selanjutnya untuk A yang ke-8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, di sini untuk mencari ID, nama perusahaan, alamat lengkap dari perusahaan yang berasal dari luar Kanada itu seperti ini ya. Select, nah itu kita select dulu customer ID, company name. Nah itu kita seperti fungsi yang select tadi kita gunakan penjelasan yang seperti tadi itu petik 2, koma, lanjut ada jarak 1 spasi. Nah untuk setelah jadi company name itu ada spasi, nah itu jadi ada spasinya begitu. Nah, ini dialiaskan atau mungkin dibuat menjadi country ini dibuat menjadi alamat lengkap begitu. From customer dari tabel atau mungkin dari data customer. Nah, kita cari yang di luar Kanada itu dengan cara begini. Where country ada dalam kurung ada maksud saya itu ada tanda seru. Tanda seru sama dengan titik 2 Kanada. Nah, ini artinya ini tanda tanda seru ini artinya ini bukan dari Kanada begitu. Nah, kita coba run ya. Nah, ini bukan dari Kanada, jadi ada Jerman, Meksiko dan lain-lain UK. Nah, misalkan kita hapus, nah ini tanda serunya. Ini hasilnya dari Kanada, coba ya. Nah, ada 3 kan dari Kanada. Market Kanada, Kanada, Kanada. Jadi kita gunakan tanda seru seperti ini untuk menampilkan bahwa perusahaan, ID perusahaan dan itu alamat lengkap itu berasal dari luar Kanada. Nah, jadi ada banyak ini, ada lebih
ada 88 perusahaan yang di luar Kanada, sementara yang di Kanada tadi cuma ada 3. Itu untuk where column, string, dan numeric yang di A. Selanjutnya untuk yang di B, wildcard dan left. Nah, ini untuk yang nomor 6 adalah tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, seperti ini ya format penulisannya. Jadi select seperti umumnya select bintang from supplier. Nah, di keseluruhan kalau select bintang ini di keseluruhan tampil supplier, kita cari where lower itu yang suppliernya itu mengandung di company name, kan nama perusahaan kan itu company name. Itu like LTD. Nah, kita cobakan saja LTD. Nah, seperti ini yang ada LTD-nya yang mengandung kata LTD, ada Pavlova, ada Specially Biscuit dan Rescos American LTD. Ya. Jadi, seperti itu. Nah, misalkan kalau tanda persennya ini kita habis, maka pencarian akan tidak ditemukan. Gitu. Jadi untuk mencarinya itu menggunakan presentasi seperti ini. Jadi untuk mencari kata LTD seperti ini ya. Nah itu untuk yang bagian B6. Selanjutnya untuk bagian B7 kita diminta untuk tampilkan employee yang huruf pertamanya first name lebih kecil huruf pertama last name. Jadi first name-nya itu huruf pertamanya itu lebih kecil dari huruf last name-nya. Nah, jadi itu penggunaannya itu seperti apa ya? Seperti fungsi atau mungkin seperti lambang di matematika. Jadi jika misalkan ini first name ini yang masuk ke dalam ini left seperti ini. Jadi itu left ini yang lebih besar, yang left last name ini lebih besar, yang ada sisi ruangnya seperti itu. Sementara yang di sisi lancip jadi kurang dari atau lebih kecil. Jadi first name ini lebih kecil daripada last name. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, penulisannya sudah sama ya seperti itu. Jadi select bintang from employee. Jadi itu untuk menseleksi semua dari tabel atau mungkin dari data employee. Nah, ini where left. Nah, ini dilihat dari kiri ya. Jadi first name-nya ini sampai dengan satu ini lebih kecil. Satu ini huruf pertamanya begitu. Nah, ini last-nya ini last name-nya lebih kecil. Nah, jadi yang kanan ini otomatis besar gitu. Coba ditaran. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, saya lihat yang B7. Tampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name. Jadi benar ya, first name-nya ini lebih kecil daripada last name. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang B8 ini tampilkan supplier yang huruf depannya company-nya dan kontak name-nya sama. Jadi kita diminta, kalau tadi kan ada yang salah satu lebih kecil. Nah, ini kalau sama itu ya pakai sama dengan gitu. Nah, itu formatnya seperti sama ya, select bintang from supplier where left itu company name 1 sama dengan. Jadi sama antara company name dan kontak name. Jadi kontak dan nama perusahaannya itu sama. Jadi kita sama dengan. Nah, di sini cuma terdapat satu ini, Mayumi dan Mayumi. Nah, ini kan satu kan sama dengan M begitu. Jadi hanya satu data yang sama gitu. Company name huruf depannya company name dan kontaknya sama. Jadi sama-sama M gitu. Di supplier ID nomor 6. Seperti itu. Untuk yang B8. Selanjutnya yang C, where kolom bertipe tunggal. Nah, di where kolom bertipe tunggal ini nomor 4, C4, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi company name atau mungkin nama perusahaan yang masuknya itu setelah 10 Desember gitu. Nah, kita gunakan seperti caranya tadi. Penulisannya seperti ini, select bintang from employee. Jadi kita mencari atau mungkin memfilter yang hanya ada di form employee aja, atau mungkin di data tabel employee saja, di mana where here date. Nah, ini tanggalnya ini tanggal masuk perusahaannya ini lebih dari 1992. Ini untuk tahunnya, bulannya itu untuk 12. Bulan 12 itu bulan Desember tanggal 10. Jadi untuk
masuknya perusahaan itu 10 Desember 1992. Jadi lebih dari itu. Kita langsung blok saja atau mungkin kita langsung run. Nah, jadi ini ya. Bentar. Nah, ini yang hire date. Saya cari dulu hire date. Sebentar. Hire date. Nah, ini kan tadi kan 1992 nih. Nah, ini hire date-nya ini ada yang 1993. Saya paskan tengah-tengah ini. Nah, ini di sales manager ini ada 1993, Stephen ini 1993, Margaret ini 1993, Michael ini 19 mohon maaf ini 1993 juga, Robert ini 1994, terus Laura ini 1994 dan Anne 1994. Ini berdate ini tanggal lahirnya ya. Jadi sesuai ya, lebih dari tahun 1992 bulan 12 tanggal 10. Jadi masuk kerjanya itu mereka ini berenam ini lebih dari ini gitu. Ini untuk C4. Jadi sesuai seperti itu. Kemudian yang C5, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, jadi jangka waktu dari ordernya itu sama pengirimannya yang di C5 itu 10 hari. Jadi select bintang from all order. Jadi misalnya seperti itu ya. Work extract. Jadi kita ekstrak dulu nih. D-nya itu kita ekstrak dulu harinya dari tanggal dari usia ship days order days. Jadi harinya ini antara ship days dan order days itu selisih lebih dari 10 hari. Jadi 11 hari, 12 hari begitu. Jadi kita ekstrak dulu harinya di umur atau mungkin di tanggal gitu, ship date sama order date gitu. Jadi kita langsung saja kita run ya. Nah, seperti ini. Sebentar saya cari dulu untuk membuktikannya. Nah, di sini ya. Order date sama ship date ini recruitment date ini saya tutup dulu sebentar. Saya tutup menggunakan biar enak bahasanya. Nah, recruitment date kan nggak bisa dilihat. Nah, ada tutup dulu seperti ini. Nah, selesai. Nah, ini jadi order date ini kan 1996 bulan 7 tanggal 4. Nah, ini di tanggal 16. Jadi sudah 12 hari yang berlalu dari ordernya dan datangnya gitu dan ship date-nya. Nah, ini 12 hari, yang ini 12 hari juga, yang ini bahkan ini 11 hari, yang ini tuh hampir dari 1 bulan. Jadi ini pas kan lebih dari 10 hari begitu. Di antara order date sebentar yang di C5 ya tadi. Ada pemesanan dan pengirimannya. Jadi pemesanannya itu tanggal misalkan ini 23 Agustus, ini pengirimannya setelah seminggu lebih kan, untuk sekitar 10 hari atau 11 hari. Jadi 11 hari lah kan, Agustus sampai dikali 31. Jadi ini 23 sampai 31 itu ada 8 hari, itu ditambah 3 jadi ada 11 hari. Jadi kira-kira seperti itu. Ini lebih dari 10 hari ya yang shift date sama update date. Jadi penulisannya, penjelasannya seperti itu. Nah, selanjutnya yang di D. Nah, D itu OR. Nah, di D ini kita yang nomor D4 ini tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Nah, produk discontinue atau stoknya 0. Nah, nomor D4 ini ya. Nah, di sini yang D4 kan tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Nah, fungsi yang D4 ini sama seperti yang fungsi yang tadi ya, D4 ini. Seperti fungsi yang A7 ini, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, yang tidak diproduksi lagi atau yang stoknya 0 kan sama dengan seperti yang tadi. Jadi kita sama hanya discontinue 0 gitu kan, tidak diproduksi. Tidak diproduksi kan discontinue atau mungkin ya tidak diproduksi, stoknya 0.
seperti ini. Jadi kita langsung run saja yang di F4. Nah, hasilnya sama yang aku tadi, persis begitu. Kanan sendiri. Nah, ini discontinue ya. Jadi ada banyak nih yang discontinue, yang tidak diproduksi lagi. Nah, seperti itu. Lanjut yang D5, kita disuruh diperintahkan tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Jadi yang kurang dari 10 atau lebih dari 100. Jadi 1 sampai 9, ya, terus atau 101 sampai dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi 11 sampai atau mungkin 10, itaran dulu, biar enak carinya. Itaran dulu ya. Nah, itaran dulu. Nah, seperti ini. Reorder level sama unit stock ya. Reorder level, sebentar saya cari. Reorder level, nah ini ya. Reorder level ini sebentar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya yang di 5 tadi. Produk yang reordernya itu levelnya kurang dari 10 atau ini berarti salah satu. Syukur-syukur 2. Jadi atau kalau salah satu terpenuhi, satunya salah nggak apa-apa. Jadi salah satu kan reordernya itu kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Nah, makanya di sini ada yang kelewat nih, reorder 25. Nah, ini kan tidak sesuai yang reorder level kurang dari 10 nih. Nah, karena atau maka dari itu unit stoknya yang lebih dari 100. Nah, seperti itu 120. Nah, seperti ini reorder levelnya 0. Nah, ini sudah benar ya, sudah memenuhi. Tapi unit stoknya kok 53. Berarti kan ini kan atau, kecuali jika kita pakai fungsi N. Nah, kalau kita pakai fungsi N, kita pakai fungsi N ya. Nah, kita pakai fungsi N ini, maka dua-duanya akan diseleksi. Yang di order levelnya kurang dari 10 dan unit stoknya lebih dari 100. Nah, begitu. Nah, maka cuma ada satu ini yang reorder levelnya ini kurang dari 0 dan levelnya ini kurang dari 0 dan unit stoknya lebih dari 100. Jadi cuma ada satu jika kita menggunakan N. N itu apa ya? N itu kan dan jadi itu dua-duanya itu termasuk begitu. Jika OR kan jadi salah satu aja. Jadi salah satu terpenuhi walaupun salah satunya salah ya tidak apa-apa. Jadi seperti itu jika menggunakan OR ini banyak banget ya tadi. Jika kalau N ini cuma ada satu. Selanjutnya kita melanjutkan di D6. Nah, seperti itu. Di 6 ini kita disuruh tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di sini sama seperti hal yang tadi ya, yang di 5. Nah, akan tetapi di sini kita menunjukkan bahwa yang kerjanya lebih dari 35 tahun, misalkan ini ada orang yang kerjanya itu sudah 35 tahun, akan tetapi usianya masih 50 tahun. Nah, itu akan masuk gitu. Soalnya kan memenuhi salah satu kriteria lebih kerjanya lebih dari 25 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Atau seperti ini juga usianya itu 65 tahun tapi masa kerjanya masih 1 tahun. Itu juga masih berlaku atau mungkin masih bisa ditampilkan soalnya kan pakai fungsi atau kalau fungsi dan itu dua-duanya ya saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini kita menggunakan cara select-nya, kita cari select first name. Nah, di tabel employee ya, tabel employee. Nah, kita cari D6 ini, select first name. Nah, kita petik 2. Nah, kita ibaratkan last name ini sebagai nama. Nah, terus kita ekstrak, kita bongkar, kita lihat ekstrak gitu. Year from, jadi umurnya itu age-nya itu now. Nah, jadi itu year from age. Nah, jadi itu bagaimana ya? Year from age. Nah, itu umurnya itu tahunnya ini dari lahir. Jadi kita lihat nih, kan bisa kita lihat nih. Umurnya berapa gitu menggunakan year from age now. Jadi tahun sekarang, year sekarang ini from age now. Age now ini sekarang ini year ini bisa bilang lahirnya dikurangi lah. Nah, hair date ini masuknya begitu. Ini sama dengan masa kerja ya. Jadi
umur sekarang dikurangi ini kan udah ketahuan. Atau ini untuk yang mengekstrak masa kerja. Jadi masa kerja berapa tahun itu, jadi masuknya dia itu akhir dari tanggal berapa, dikurangi year from atau mungkin tahun sekarang gitu. Jadi ketahuan nih udah kerja berapa tahun gitu. Dibuatkan tabel masa kerja. Nah, atau ekstrak lagi nih year from X now. Nah, ini berdate. Nah, ini kan usia. Nah, ini usianya ini kita lihat sekarang dikurangi atau mungkin kita lihat di usianya. Itu usianya berapa tahun kita filter. Nah, yang kita minta, yang tadi itu di kan tadi di tabel employee ya. Nah, ini di where extra here from X now ini tadi kan masa kerjanya 35 atau umurnya 60 tahun. Jadi seperti itu kira-kira untuk menyeleksinya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini. Di sini ada Nancy Dafolio. Nah, ini dari orang mana saya belum lihat. Nah, di sini masa kerjanya 30 tahun. Nah, di sini kan kita minta kan 35 tahun. Maka salah satu, oh berarti usianya lebih dari 60 tahun. Berarti walaupun usianya kurang dari 35 tahun, akan tetapi jika usianya lebih dari 60 tahun ini masuk gitu. Jadi hanya salah satu saja yang bisa ketika pakai fungsi OR. Ketika pakai fungsi NaN beda lagi. Kalau NaN itu maksud saya fungsi N itu dua-duanya masuk. Kalau OR itu salah satu cukup seperti itu. Selanjutnya yang untuk D7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, ini di London Inggris, Seattle ini USA, Tacoma ini kalau nggak salah juga USA. Kalau saya salah lah ya. Nah, kita gampang lah seperti ini. Select bintang, jadi kita men-select bintang ini memfilter atau melihat semuanya di tabel employee atau data employee di mana kotanya itu di London, Seattle, dan Tacoma. Lanjut saja kita run. Nah, ini ya, sebentar saya ke kanankan dulu seperti kita lihat. Nah, ini Seattle, Seattle, Seattle. Nah, ini misalkan namanya ini Dafolio, ini versi Seattle, Tacoma, London ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada sekitaran, kalau nggak salah ada 7. Dari Seattle 2, dari London 3, London 4, dan Tacoma tuh gitu. Seperti itu untuk menyeleksi di mana kotanya itu London, Seattle, atau Tacoma. Itu untuk yang D7. Selanjutnya yang E5. Nah, yang E5 ini kita diminta untuk tampilkan order yang terjadi yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi ada pemesanan gitu, itu setelah 25 Desember ini yang harus diberangkatkan setelah paling lambat itu maksimal 20 hari. Jadi besoknya atau 1 plus 1 plus 2, paling lambat 20 lah. Jadi paling lambat itu ya seperti itu. Nah, kita gunakan cara select bintang from order. Jadi kita mau filter dulu nih ordernya di tabel order itu ada apa aja. Nah, di mana order date itu yang tadi ya order date itu ordernya itu lebih dari tanggal ini, tanggal 19 tahun 1996 bulan 12 tanggal 25, dan kita ekstrak harinya jadi dari ship date dan order date itu kurang dari 21. Kenapa kok kurang 21? Ini kan paling lambat 20 hari. Jadi 20 hari ikut. Nah, kecuali kurang dari 20 hari. Jadi 20 hari tidak ikut, ini kan paling lambat 20 hari. Secara bahasa paling lambat 20 hari, jadi 20 hari itu ikut. Nah, ship date itu order date itu kurang dari 21 hari. Seperti itu pengirimannya. Nah, kita run saja. Jadi pencernaannya seperti itulah kira-kira. Kita run. Kita lihat dulu mana ini ship date dan order date ya. Oke. Nah, saya cari dulu ship date-nya di mana.
Nah, di sini saya kasih tutup dulu ya, biar fokus. Bentar. Ship date dan order date. Oke, kita recruitment date ini kita tutup dulu. Nah, selesai. Kita cerna. Jadi di E5 ini kita diminta untuk order date-nya ini yang tanggal 25 Desember ini ini yang terjadi setelah 25 Desember ini. Nah, ini kan 26 Desember, 27 Desember, 30 Desember ini pengirimannya itu maksimal itu 20 hari. Nah, jadi ini misalkan ini ya kita saya kasih contoh ini. 12 Desember. Sorry, maksud saya 26 Desember tahun 1996 ke 1 Januari itu kan tidak sampai 20 hari. Kalau tidak salah itu 31 Desember kan ada 31. 31 dikurangi 26 itu ada 5 hari. 5 hari tambah 3, jadi ada 8 hari antara 26 Desember tahun 1996 sampai 3 Januari 1997. Jadi cuma 11 hari. Jadi cuma 8 hari kalau nggak salah. 8 hari. Nah, sekitaran ada segitu. Nah, ini juga dan ini. Nah, ini yang paling gampang ini dah contohnya biar gampang. Jadi setelah pengiriman 25 Desember 1996 kan ada salah satu contoh nih di 1997 1 Januari kan. Nah, di sini pengirimannya 16 Januari berarti 15 hari setelah order langsung dikirim. Berarti kan kurang maksimal 20 hari yang memenuhi. Nah, seperti itu contoh implementasikannya. Dan mungkin pembahasannya. Ini untuk yang E5. Selanjutnya yang E6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, ini discontinue-nya 0, maksudnya itu udah habis gitu, udah nggak diproduksi lagi, tapi stoknya masih ada gitu. Jadi udah kalau orang sini bilang itu cuci gudang gitulah. Udah discontinue, tapi stoknya yang di gudang dihabisin yang lebih dari 0. Nah, ini kita sama ya sel bintang from produk ini untuk menyeleksi, melihat atau mungkin menampilkan dari tabel produk di mana diskontingnya 0. Nah, perbedaannya tadi kalau OR itu cuma salah satu, sekarang pakai fungsi N. Nah, fungsi N ini memenuhi dua-duanya ya, yang diskonting 0 dan unitnya stoknya lebih dari 0. Jadi unit stoknya masih ada, tapi barangnya udah discontinue, udah nggak produksi lagi. Beda sama yang OR. OR itu ketika memenuhi salah satu sudah cukup, yang satunya salah nggak apa-apa. Tapi kalau N ini dua-duanya begitu. Lanjut kita run saja. Nah, seperti ini ya. Discontinue-nya udah 0. Saya lihat discontinue-nya ada 0 semua ini. Nah, 0 semua. Tapi unit stoknya ini masih banyak kan. Nggak ada yang 0. Nah, ada yang 0 ada 5, 112, 9 masih ada. Ini menghabiskan ini di nggak produksi lagi, udah menghabiskan cuci gudang gitu istilahnya. Nah, setelah itu yang N yang 7, nah yang N yang 7 itu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, jadi kita run dulu ya. Nah, untuk menyaksikan select produk ini ya seperti yang sebelum-sebelumnya lah. Di mana produk ID-nya itu kalau dibagi 2 sisanya 0. Nah, jadi kan kalau dibagi 2 sisanya 0 itu bilangan 5. Kalau dibagi 2 sisanya 1 itu bilangan ganjil. Jadi menggunakan persen 2 sama dengan 0. Jadi dibagi 2 sama dengan 0. Dan unit price-nya, harganya lebih dari $5. Nah, seperti itu. Kita run seperti ini ya. Sebentar. Kita lihat dulu. Ini sudah saya run ya. Saya lupa. Nah, sudah saya run ternyata. Where product ID. Bentar. Mana produk ID? Oh, ini nih. Maaf. Ini genap semua kan, 2, 4, 6, 8, 10, bahkan sampai 7, 6. Genap semua kan, nggak ada yang 33, atau mungkin 31 kan, nggak ada kan. Nah, dan unit price-nya ini lebih dari 5 dolar. Nah, di sini kalau nggak salah ini memenuhi semua deh. Kalau nggak salah. Hanya harganya di atas $5 semua.
Oh, enggak. Ada yang nggak bisa. Nah, ya. Ini unit price. Kita lihat unit. Nah, ini di atas $5 semua kan. Nah, ini Pak lihat paling kecil 7 kan, berarti kan 7 kan lebih dari 5. Nih. Nah, selanjutnya seperti itu. Itu yang itu. Jadi memenuhi. Jadi kedua-duanya itu yang produk ID sama unit price itu juga harus ada dua-duanya. Selanjutnya yang E8, M yang ke-8, kita diminta untuk tampilkan produk yang harganya antara between $5 sampai $10. Jadi eh, gampang kalau pakai between. Kita sudah diarahkan pakai between, ya lanjut saja, mudah saja. Select produk. Nah, menggunakan select produk yang apa nih? Select bintang produk where unit price between 5 and 10. Udah, gitu doang. Ya, kita udah diberi clue sama pembuat di ini. Jadi menggunakan between, jadi tinggal kita run. Nah, seperti ini harganya 5 sampai 10, 5 dan 10 ikut ya. Nah, ini ya investasinya, yang 10 ikut, 9, 10, 7, 6. Itu harganya seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk N. Nah, ini untuk yang E. Selanjutnya yang terakhir adalah yang F. N dan OR. Jadi kita menggunakan fungsi N dan OR. Jadi kita masukkan kedua-duanya. Jadi ada mungkin kita membandingkan 3 kalau nggak salah ini. Nah, tadi kan 2 kan. Nah, selanjutnya yang F ini gabungan N dan OR. Yang pertama F4. Kita diminta untuk tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi, setelah 25 Desember 1996 harus diberangkatkan antara 20 sampai 30 hari. Nah, kita run dulu seperti ini contohnya. Nanti lagi saya jelaskan. Nah, saya lihat dulu aja. Nggak bisa nonton. Agak lemot laptop saya ya. Mohon maaf. Nah, di sini yang di sedikit nah, ini. Nah, ini sedikit ini 20 sampai 30 hari. Kalau tadi itu kan kurang dari 20 hari gitu kan. Nah, kalau ini antara 20 sampai 30 hari setelah order date. Seperti itu. Seperti kita cari contoh ya, yang gampang. Kita samakan bulannya saja. Kalau Desember ke Januari, hitungnya rumit. Kita indicate ini saja. 1997. Bulan 1 tanggal 1 Januari 1997. Nah, tadi kan yang diminta itu, bentar, yang di F4 kan bentar, yang di F4 itu kan yang harus dikapalkan 20-30 hari. Jadi seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya menggunakan cara seperti itu ya. Saya lanjutkan yang di F4 itu. Nah, ini kan tadi kan 1 Januari 1997 berarti memenuhi ini, memenuhi 25 Desember seperti itu. Nah, cara kita membuat codingannya atau membuat algoritmanya seperti ini. Select bintang from order. Nah, where di mana order date-nya itu lebih dari 25 Desember 1996. Dan kita ekstrak dulu harinya, hari keberangkatannya, dan kita bandingkan dengan ordernya. Jadi, hari keberangkatan dan ordernya itu lebih dari 19 hari, atau kita ekstrak lagi kurang dari 30 hari. Kan tadi kan 20 sampai 30. Nah, jadi seperti itu. Kita ekstrak lagi untuk sama dengan bilang, atau kita ekstrak lagi kurang dari 31. Seperti itu caranya kurang lebih. Nah, itu untuk yang F4. Selanjutnya untuk yang F5. Kita diminta untuk tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia. Jadi dikirim
ke Brasil atau Italia. Nah, salah satu kan Brasil Italia. Pada tanggal 25 Desember sampai 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi dalam setahun ini yang dikirim di Brasil atau di Italia itu harus ditampilkan. Nah, kita yang F5 ya. Kita lihat F5 sebentar. F5. Nah, ini kita lihat F5 ya. Nah, ini menggunakan where ship country ke Brazil atau ke ship country Italia. Jadi kapal yang ke Brazil atau ke Italia dan ship date-nya itu berangkatnya itu 25 Desember, lebih dari 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Jadi kalau kita baca seperti ini, di mana atau where, di mana ya, di mana kapal berangkat ke negara Brasil atau ke negara Italia dan tanggalnya itu lebih dari 25 Desember 1996 dan itu memenuhi dua-duanya kan, dan ini memenuhi dua-duanya atau mungkin sampai 25 Desember 1997. Kita akan saja kita coba gas F5. Nah, sudah muncul ya ini kapal-kapal Bentar. Nah, ini ke Brazil. Bentar. Nah, ini ke Brazil, ke Italia, ke Brazil, ke Italia, ke Italia. Nah, ini oke, yang Brazil ke Italia sudah masuk filteran. Benar. Ini yang berangkatnya ship date-nya ini eh ship date-nya ini saya cari. Nah, di sini mohon maaf ya, saya ini ada kesalahan. Di mana saya menuliskannya lebih dari 25 Desember 1996 sampai 25 lebih dari 25 Desember. Nah, jadi 1998 yang tadinya itu tadi itu masuk juga. Seharusnya ini saya itu tulisnya kurang dari. Jadi berangkatnya itu subjeknya itu lebih dari 25 Desember 1996 dan kurang dari 25 Desember 1997. Nah, pada tanggal ini. Nah, ini kan harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996. Nah, ketika kita menuliskan bikin berarti kan 25 Desember 1996 kan ikut. Nah, seperti itu. Nah, kita run dulu ya. Nah, nah sebentar. Nah, saya ada eh, kesalahan tadi saya itu penulisannya itu kurang dari 1996 lebih dari 1997. Jadi nggak ikut salah. Jadi yang betul itu kurang dari 1997 lebih dari 1995. Nah, lebih dari ini, kurang dari ini. Nah, jika seperti itu, maka hasilnya seperti ini. Ini yang betul ya. Jadi saya salah. Nah, ini ya, shift date ini, nah ini, bentar ya. Berangkatnya itu shift date itu antara 19 dan lebih dari ini dan kurang dari ini. Misalkan, kita ambil contoh. 31 Desember 1997. Jadi kan masuk kan? Nah, ya, masuk. Oke, kita cari. Bentar. Nah, ini 1997 masuk juga satu, ini 1997 masuk juga tanggal 3 bulan 3 bulan 11 masuk juga ya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah gabungan N dan O. Tampilkan employee yang dari Seattle atau ke New York yang berusia 50 atau 60 tahun. Ini ada kesalahannya. Yahun. Nah, ini tahun ke Seattle atau ke New York. Nah, ini select
bintang from employee where city, Seattle atau New York, kita ekstrak dulu umurnya dan birth-date-nya. Jadi lebih dari 49 tahun, dan kita ekstrak lagi kurang dari 61 tahun. Nah, ini benar ya. Ini sudah benar daripada yang tadi. Nah, kita run dulu. Yang terakhir ini agak susah. Ya. Nah, ternyata di usia tersebut, usia 50-60 tahun, yang ke Seattle atau ke New York tidak ada. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya juga sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.